Melinjo, hasilkan rupiah, dan tingkatkan perekonomian. Apa iya? Biar nggak penasaran, simak video kami hingga selesai. Saat ini, komoditas melinjo adalah salah satu produk pertanian yang sering warawiri di pasar internasional. Tidak hanya biji, kulit, dan produk turunannya pun banyak diminati di luar negeri. Kulit melinjo dalam beberapa tahun terakhir ini bahkan sudah berhasil menembus pasar Eropa. Di antaranya laris manis di Rusia dan Denmark. Menariknya lagi, ekspor ini didominasi dari usaha kecil dan menengah atau UMKM. Salah satu contohnya, pada tahun 2019, satu kontainer kulit melinjo asal Banten diekspor oleh UMKM ke Rusia dengan jumlah permintaan kontinuitas sekitar 20 ton setiap bulannya. Wah, keren sekali bukan? Selain itu, ada pula biji melinjo yang sudah dijadikan emping asal Aceh yang diekspor pada tahun 2021 oleh UMKM Aceh. Tidak tanggung-tanggung, pasar ekspor emping ini telah menembus banyak negara, terutama negara-negara di kawasan Eropa. Seperti yang dilansir dari akun kompasiana.com, di Desa Bangunrejo, Kabupaten Sergia, Sumatera Utara, para ibu-ibu kreatif membuat inovasi, yaitu emping dengan variasi rasa yang sedang tren. Misalnya, mereka menginovasi emping dengan berbagai rasa seperti keju, jagung bakar, balado, dan lain sebagainya. Di daerah tersebut, para ibu-ibu sangat memperhatikan inovasi mereka. Selain membuat variasi rasa, mereka juga membuat packagingnya lebih menarik. Dengan kreativitas ini, mereka dapat menghasilkan uang dan membantu kebutuhan rumah tangga mereka. Terbukti bukan? Emping juga bisa dikreasikan menjadi makanan yang nilai jualnya bisa dibilang mahal. Meski melinjo ini bisa dikatakan biji murah, tapi jangan salah arti ya. Biji murah ini bisa menghasilkan rupiah yang menggiurkan loh. Buah ini dikenal dengan berbagai macam sebutan di daerah-daerah yang berbeda. Seperti melinjo dikenal nama meninjo dalam bahasa Makassar, belinjo atau melinjo dalam bahasa Jawa. Melinjo banyak ditanam di pekarangan rumah sebagai peneduh atau pembatas pekarangan dan terutama dimanfaatkan buah dan daunnya. Hal tersebut menjadikan melinjo memiliki potensi ekonomi yang cukup besar karena kegunaannya yang sangat luas. Emping yang terbuat dari biji melinjo bisa dibilang makanan wajib pengganti kerupuk untuk teman makan makanan berat seperti bakso, soto, dan lain sebagainya. Melinjo dapat dipanen dan menghasilkan buah dalam 5 hingga 6 tahun setelah penanaman biji. Daerah penghasil melinjo terbesar salah satunya adalah Sumatera Barat yang setiap tahunnya dilaporkan menghasilkan 20.000 hingga 25.000 buah melinjo dan produksi bijinya mencapai 80 hingga 100 kg per pohon per tahunnya. Dengan produksinya yang besar, menjadikan melinjo bukan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat lokal. Melinjo memang memiliki peluang usaha yang sangat menjanjikan dan tentunya menggiurkan. Namun saat ini memang masih jarang dibudidayakan secara intensif. Tanaman melinjo sendiri dapat diperbanyak dengan cara generatif biji atau vegetatif, cangkokan, okulasi, penyambungan, dan stek. Melinjo dapat dijumpai di daerah kering hingga tropis. Untuk tumbuh dan berkembang, melinjo tidak memerlukan tanah yang bernutrisi tinggi ataupun iklim khusus. Melinjo dapat beradaptasi dengan rentang suhu yang sangat luas. Hal inilah yang menyebabkan melinjo sangat mudah untuk ditemukan di berbagai daerah, kecuali daerah pantai, karena tumbuhan ini tidak dapat tumbuh di daerah yang memiliki kadar garam yang tinggi. Hampir setiap dari tanaman ini bisa dimanfaatkan. Yang paling populer adalah bijinya yang dibuat jadi emping. Selain itu, kayunya dapat dipakai sebagai bahan papan dan alat rumah tangga sederhana.
Daun mudanya biasa disebut so dalam bahasa Jawa, digunakan sebagai bahan sayuran. Sementara bunga jantan maupun betina dan bijinya masih kecil-kecil maupun yang sudah masak dijadikan pula sebagai sayuran. Tak ketinggalan, kulitnya bisa dijadikan abon kulit melinjo. Bagaimana? Apakah Anda pecinta keripik atau produk turunan melinjo? Dari berbagai manfaat tanaman ini, ternyata banyak mitos yang mengatakan bahwa melinjo dapat menyebabkan kenaikan asam urat yang signifikan. Hal ini ternyata benar loh, karena melinjo mengandung purin. Peningkatan asam urat terjadi karena gangguan metabolisme purin dan asupan purin tinggi dari makanan secara berlebihan. Namun, apabila dikonsumsi secukupnya dan cara pengolahannya benar, tidak akan menyebabkan asam urat. Jadi, bukan melinjo itu sendiri yang menyebabkan asam urat. Ada penelitian yang sudah dilakukan pada melinjo yang menunjukkan bahwa melinjo menghasilkan senyawa antioksidan. Sampai saat ini, doktor biokimia dari Osaka Prefecture University, Jepang, telah mengisolasi 2 jenis protein yang menunjukkan aktivitas antioksidan tinggi. Dari seluruh bagian tumbuhan melinjo yang pernah diekstraknya, mulai dari daun, kulit batang, akar, hingga biji, ditemukan protein paling potensial adalah dari biji. Selain itu, melinjo juga merupakan antimikroba alami. Itu artinya protein melinjo juga bisa dipakai sebagai pengawet alami makanan, sekaligus obat baru untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Intinya, sesuatu yang berlebihan tidak baik ya, tapi jika untuk ladang usaha harus maksimal agar hasilnya pun maksimal pula. Terima kasih telah menonton, semoga video kami menginspirasi.